Kalau orang-orang yang dia cuma ngoleksi doang nih, Stat, kan suka ada yang kolektor-kolektor minuman. Ada yang botolnya kecil, yang tujuannya apa? Nggak tahu, tapi dia nggak minum, dia cuma buat koleksi aja. Iya. Biasanya kalau keluar negeri tuh pulang, dia bawa. Ada soalnya teman yang kayak gitu. Dia koleksi, tapi dia nggak minum. Itu hukumnya gimana, Stat? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Tentu ya kalau nggak diminum sih nggak apa-apa gitu. Cuman buat apaan gitu maksudnya. Ada hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Artinya tidak bicara halal haram, tapi bicara masalah buat apaan gitu. Ya kan dia belinya pakai duit juga kan. Kemudian mendingan kalau mau koleksi ini aja dah yang lain. Limun. Atau kecap asin, sekalian kecap asin. Botol limun nanti koleksi. Ada yang hijau, ada yang kuning zaman dulu kan. Ya, jadi lebih baik dihindari. Ya kalau kan ya dia nggak minum kan nggak apa-apa kan. Cuman buat apaan gitu. Buat apaan kan belinya pakai duit juga. Kalau buat berbangga-banggaan buat apa bangga-bangga dengan gituan kan. Kecuali mungkin isinya dibuang, botol dipajang juga, mohon maaf ya, buat apaan gitu. Nggak faedah juga. Nggak faedah juga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau botolnya udah kosong, dicuci, dibuat kita minum minuman harian gitu. Iya kalau bicara hukum sih nggak apa-apa. Cuman gini, agama tuh kan ada namanya hukum, ada namanya akhlak. Jadi kalau bicara agama jangan hanya bicara hukum, bicaralah masalah wilayah akhlak. Sesuatu yang boleh juga, kalau nggak pantas jangan. Contoh nih, kita podcast. Boleh nggak saya ngomong di sini 3 jam? Capek, Sat. Boleh ya? Boleh. Cuma nggak ada nonton kelamaan. Iya, 3 jam capek, Sat. Maksudnya, sesuatu yang boleh itu, kalau dirasa nggak baik, jangan. Gitu. Jadi, jangan hanya bicara masalah boleh nggak boleh, tapi buat apaan gitu, secara kepantasan. Kayak kita kondangan nih, Bang. Boleh nggak kondangan makan 3 kali? Ya boleh-boleh aja. Boleh ya, cuman malu ya nggak? Kata lu kondangan ceban makan 3 kali, bawa anak lagi 3. Jadi secara hukum sih boleh-boleh aja ya, cuman ya kagak pantas lah gitu, buat apa gitu. Apalagi kalau dia muslim, ya kan pas kita ke rumahnya pajangannya botol minuman, kan image orang wah tukang minum dia nih. Iya, arahnya ke negatif berarti kan ya. Orang ke rumah antum nih, di rumah antum kitab Quran, wah masya Allah nih Qori nih Bang Sahil ya, padahal pajangan doang gitu, kalau antum kan bener ya. Pencitraan gitu. Artinya ya bicara hukum mungkin ya nggak ada dosanya, itu buat apaan gitu. Nah, Sat, benar nggak kalau misalkan kita minum itu katanya sholat kita nggak diterima sampai dengan 40 hari, Sat? Ini saya lurusin dikit ya. Kalau minum boleh, Bang. Yang nggak boleh minum minuman. Oh iya. Mabok boleh nggak mabok? Mabok boleh. Orang naik kereta mabok, naik bis mabok. Yang nggak boleh mabok-mabokan. Mabok-mabok minuman keras. Gitu. Nah itu katanya sholat nggak diterima 40 hari tuh. Iya, ada hadis dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi. Orang yang mudminu khomrin, kecanduan minuman keras, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman. Sholatnya 40 hari nggak diterima. Kalau kecanduan? Iya, itu kalimat mudminu khomrin, udah kecanduan minum. Mungkin ya termasuk juga ya minum tadi. Bahkan ada riwayat dalam kitab sama Al-Kabair itu ada keterangan dari sahabat Ibnu Umar, jangan engkau mengucapkan salam kepada orang yang minum minuman keras. Saya mohon maaf nih, saya baca nih, kalau dia sakit jangan ditengokin. Sampai begitu tuh sambungan kalimatnya. Kalau dia meninggal jangan disolatin. Tentu karena dia muslim kan disolatin kan. Tentu yang berwenang. Artinya Pak sembahyang jenazah Pak, gak gue lek gitu kan ke orang kampung. Gogah kenapa? Dia tukang mabuk gitu. Tapi ya walau bagaimanapun dia kan harus disolatkan. Tapi saking jeleknya orang yang minuman keras, sampai tuh riwayat kalau dia sakit jangan dilihatin, kalau dia meninggal karena mabuk ya jangan disemayangin. Tentu sebagai muslim harus disolatkan kan, ada yang menyolatkan. Saking begitunya gitu. Nah kalau misalkan dia lagi sholat nih, kita masbuk nih, tapi kita tahu nih dia ternyata tukang minum, walaupun mungkin dalam waktu dekat dia nggak minum gitu. Itu gimana, Ustaz? Mendingan kita sholat sendiri atau kita... Di buku fikih itu ada bab syurutul imamah, syarat-syarat jadi imam. Di antara syaratnya bukan orang yang fasik. Syarat jadi imam. Fasik itu muslim, tapi suka berbuat maksiat. Katakanlah sholat berjamaah nih, ya dia nih tukang adu ayam jadi imam. Tukang adu ayam. Iya. Ya enggak? Dia lagi imam gitu. Artinya sekali lagi kalau secara hukum sih ya sah jadi imam, cuman
kurang afdol lah gitu. Oke. Kecuali nggak ada pilihan lah mau ngapain lagi gitu. Kalau masih punya pilihan, yang jadi imam orang-orang yang dipilih. Nah, Ada syarat imam. Bahkan kata Nabi, aqra'ukum li kitabil, yang paling bagus qiraahnya, paling bagus pengetahuan hadisnya. Yang ketiga paling duluan hijrahnya. Yang keempat paling senior umurnya. Gitu. Kalau bisa yang tuaan jadi imam. kalau misal kita datang nih ke musola misalkan, ada orang lagi sholat sendiri nih. Terus kita mau sholat juga nih. Kan biasa kita tepok nih belakangnya. Jadi tepok lagi. Jadi kita tepok-tepokan. CS. Nah, tapi pas kita mau nepok, ternyata kita lihat, oh ini si tukang minum. Mendingan kita sholat sendiri atau kita tetap makmuman sama dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita bicara bab husnuzon ya, husnuzon sama dia ini, mungkin dia minum dulu, sekarang udah enggak kali. Gitu kan, kita husnuzon, kita berjamaah. Karena kalau sendirian pahalanya atu. Berjamaah pahalanya 27. Ya kan? Atau begitu sholat berjamaah sama dia, tanya pas udah kelar, lu masih minum nggak bro? Kalau saya segini, kalau prinsip saya tuh ini prinsip pribadi ya. Iya. Kalau ada orang yang tidak baik, jangan dijauhin, Oke. dideketin. Dirangkul. Nah, kalau makin jauh dia. Gitu. Contohnya, mohon maaf, ada muslimah, dia puasa sunnah rajin, sholat rajin, kadang pakaiannya masih Terbuka. pakaian adeknya gitu kan. Gitu. Jangan kita bilang, kamu nih puasa tapi pakaiannya begitu, mendingan nggak usah puasa sekalian, salah tuh omongan. Kamu pakaian begitu, sholat, mendingan nggak usah sholat sekalian, salah. Dia sholat udah bagus, walaupun pakaiannya belum sempurna. Gitu, terus kita deketin, mudah-mudahan, ya nggak, ntar dia jadi sempurna. Gitu. Jadi jangan itu dijadiin alasan gitu lah ya. Ya kan kita nggak tahu, mungkin minum dulu kan. Iya. Sekarang kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti. Kalau kita mengatakan dia tukang minum, minimal 2 orang saksi dia memang tukang minum. Oke. Atau mungkin dia udah berubah. Sekarang udah nggak minum lagi gitu. Gitu. Jadi ya kalau boleh milih sih, yang jadi imam tuh memang orang yang adil ya, tidak fasik gitu. Tapi kalau dia sendirian, kita daripada Senin juga, mudah-mudahan dengan kita berjamaah sama dia, ya Allah, gua masih minum, dia mau jamaah sama gua, gitu. Semoga jadi Intinya dari husnuzonnya itu tadi berarti ya.